صل على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل محمد يا ربي صل وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو
فتنته في قلوبكم وكرها إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsidu innallaha yuhibbul muqsidin. Innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Al-hujurat. Al-hujurat itu kamar. Jadi kamarnya Kanjeng Nabi itu ada 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi, janganlah engkau mendahului baina yadayillahi wa rasulihi, di antara keduanya Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan mengetahui. Maha mendengar, mengetahui. Jadi kita tidak boleh mendahului kehendaknya Allah. Jadi kita setiap mau melakukan sesuatu hal, mau berbuat sesuatu hal, bahkan mau berjanji untuk melakukan suatu hal, harus didahului dengan ucapan insya Allah. Tidak boleh kita mendahului wa rasulihi, dan juga kita tidak boleh mendahului Rasulullah. Makanya para sahabat dulu kalau ditanya oleh Rasulullah tentang suatu hal, pasti jawabannya mereka Allah dan Rasulnya yang mengetahui, yang lebih tahu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Wattaqullah, maka takutlah kalian kepada Allah. Takut dalam hal apa? Dalam hal siksanya. Jadi kita harus takut terhadap siksanya Allah. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah itu maha sami', maha mendengar, alim, mengetahui. Jadi di awal ayat ini menyatakan bahwa Allah itu maha mendengar. Apa yang didengar berarti ada urusannya dengan pendengaran atau dengan kuping. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum, janganlah kalian meninggikan aswatakum, suara kalian, fauqa sautin nabi, di atas suaranya Kanjeng Nabi Yuna Muhammad. Gak boleh suara kita itu lebih tinggi dari suaranya Kanjeng Nabi Yuna Muhammad. Kalau sekarang Pak, dari penerus-penerusnya, dari pewaris-pewarisnya, yaitu para ulama. Ulama itu adalah pengganti atau penerus dari perjuangannya Kanjeng Nabi Yuna Muhammad. Tatkala kita berbicara dengan guru kita, dengan ulama-ulama kita tidak boleh suara kita itu lebih tinggi daripada suara
dari para ulama itu. Tak boleh kita meninggikan suara, menekankan suara, itu tidak boleh. Wala tajharu lahu, dan tidak boleh kita mengeraskan suara kita lahu bagi Kanjeng Nabi, atas Kanjeng Nabi. Wala tajharu lahu, dan tidak boleh kita mengeraskan. Wala tajharu, dan tidak boleh kita melantangkan lahu atas Kanjeng Nabi Yuna Muhammad, atas para pewaris Kanjeng Nabi Yuna Muhammad. Tidak boleh kita mengeraskan suara kepada para ulama bil qaul, dengan suara kajahri, seperti lantangnya, seperti kerasnya suara itu, ba'dikum li ba'din, tatkala kalian berbicara di antara satu ke yang lainnya. Antahbatu a'malakum, kalau hal itu kalian lakukan, antahbatu a'malakum, maka akan terhapus amal-amal kalian. Wa antum la tas'urun, sedangkan kalian tidak menyadarinya. Jadi akan bisa kalau kita dengan niatan mengeraskan suara, melantangkan suara di depan guru-guru kita, di depan para ulama kita, itu bisa menghapus kepada amal-amal kita, amal-amal yang kita perbuat. Ini ayat ini menyatakan atau menasihatkan kepada kita bahwa kita harus beradab kepada guru-guru kita. Al-adab fauqal ilmi, adab itu lebih tinggi posisinya daripada ilmu itu sendiri. Kita mengaji kepada para ulama namun kita tidak beradab, tidak akan barokah, akan terhapus malah. Tidak dinilai sebuah amal kebajikan kalau kita tidak punya akhlak, tidak punya adab kepada guru kita, kepada para ulama, kepada ulama-ulama kita. Mengajarkan ayat ini supaya kita itu punya adab, punya akhlak, walaupun dari pembicaraan, dari bersuara. Kita tidak boleh melantangkan atau meninggikan. Meninggikan maksudnya menekankan suatu hal di depan guru kita, itu tidak boleh. Begini loh yai, itu nggak boleh. Songong atau keras, seperti kerasnya kita, lantangnya kita tatkala kita berbicara sama teman. Bedakan tatkala kita bermusyawarah dengan guru kita, tatkala kita berbicara dengan guru kita, tolong dijaga intonasi suaranya, penekanan suaranya. Jangan sampai hal itu membuat tersinggung guru kita. Innalladzina yaghudduna aswatakum, sesungguhnya orang-orang yang merendahkan aswatakum, suara mereka, inda Rasulillah, di hadapan Rasulullah, di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad, di hadapan para ulama. Ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Ulaika, atas mereka itu, alladzina, orang-orang yang amtahanallah, menguji siapa Allah, qulubahum, atas hati mereka. Diuji sama Allah hatinya dengan dilihatnya suara mereka. Kalau mereka itu merendahkan suaranya, berarti ujiannya mereka berhasil. Lit taqwa, pastilah takwa
bagi mereka. Kalau sudah lulus ujian dari melantangkan suaranya, dia bisa mengerem, dia bisa mengecilkan suaranya di hadapan para ulama, di hadapan para guru-guru kita, itu menandakan bahwa Allah sedang menguji mereka, menguji hatinya. Kalau mereka lolos littaqwa, mereka akan mendapatkan takwa dari Allah. Mereka akan digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang muttaqin. Lahum maghfiratun, bagi mereka yang bisa merendahkan suaranya di hadapan para guru, para ulama. Lahum maghfiratun, maka akan diampuni dosa-dosa mereka. Wa ajrun adzim, dan mereka akan mendapatkan pahala yang besar, yaitu surga. Innal ladzina yunadunaka, sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau ya Muhammad, min wara'il hujurati, dari luar kamar-kamarmu, aktsaruhum la ya'qilun, kebanyakan dari mereka la ya'qilun, tidak mengerti. Kalau yang pertama, tatkala ada orang meninggikan suaranya, tatkala ada orang melantangkan suaranya, mereka digolongkan wa antum la tas'urun, tidak sadar. Tidak sadarnya menghapuskan amal, tidak sadarnya menghapuskan amal, tidak sadarnya menghanguskan amal-amal kita. Kalau kita tatkala kita sowan ke rumah guru, sowan ke rumah yai, sowan ke dalamnya para ulama, tatkala kita nyampe di dalamnya, terus kita manggil-manggil, Assalamualaikum yai, teriak-teriak dari luar rumah, teriak-teriak, Assalamualaikum yai. Yang manggil hanya satu orang, jadi rombongan. Jadi ada rombongan di situ datang ke rumah Rasulullah, terus berteriak memanggil Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Muhammad. Yang manggil satu, yang lain diam. Namun di akhir ayat ini, aktsaruhum la ya'qilun, namun kebanyakan dari mereka tidak mengerti. Yang manggil satu, namun yang dapat dampaknya seluruh orang yang hadir di situ, yang mendengar panggilan orang itu. Maknanya apa? Tatkala kita melihat sebuah kemungkaran, tatkala kita mendengar sebuah kemungkaran yang tidak layak dilakukan oleh umat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, oleh murid kepada gurunya, oleh santri kepada kiainya, maka yang melihat, yang mendengar itu mendapatkan dampak dari apa yang dilihatnya atau didengarnya. Misalkan yang memanggil yang berakhlak tidak bagus itu, yang berbuat yang kurang ajar itu satu orang, terus yang lain hanya diam. Yang diam itu dianggap juga mengikuti perbuatan yang kurang baik. Jadi misalkan ada satu orang bermaksiat, namun kita diam atas maksiatnya itu, dianggap kita yang bermaksiat semua. Padahal yang bermaksiat hanya satu orang. Karena kita hanya diam melihat maksiat itu,
maka oleh Allah akan dihukumi bermaksiat semua. Jadi tatkala kita melihat kemaksiatan, kita itu jangan cuek. Kita itu nggak boleh diam. Karena kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Apabila ada seorang melihat di antara kalian melihat apa? Kemungkaran, kemaksiatan, falyughayyirhu biyadihi. Maka harus dirubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Apabila di sebuah daerah yang punya kuasa adalah Pak RT, Pak RT lah yang harus merubah kemaksiatan itu, menghilangkan kemaksiatan itu. Apabila di sebuah daerah Pak RW yang bertanggung jawab, harus Pak RW yang punya kekuasaan untuk menghindarkan maksiat itu, menghilangkan maksiat itu. Fa illam yastati fa bilisanihi. Apabila orang itu tidak kuasa, tidak sanggup karena tidak punya jabatan, tidak punya kekuasaan, bisanya hanya bisa nasihati. Rubah dengan cara apa? Fabilisanihi, dengan lesannya. Siapa ini? Para ustadz, para yai, para ulama yang memberikan fatwa untuk tidak melakukan kemaksiatan atau kemungkaran. Apabila itu fa illam yastati, apabila tidak sanggup melakukan kedua-duanya, dengan kekuasaannya dia tidak punya kuasa, dengan lisannya dia juga bukan orang yang berpengaruh di tempat itu, fa illam yastati fa biqalbihi. Apabila tidak sanggup, fa biqalbihi, yaitu dengan hatinya. Rubahlah kemungkaran itu dengan hatinya. Apa maksudnya? Doakan orang yang melakukan kemungkaran itu, yang melakukan kemaksiatan itu, kita doakan melalui hati kita. Wa dzalika ad'aful iman. Hal yang demikian itu selemah-lemahnya iman. Jadi kalau kita tidak punya kekuasaan, kalau kita tidak punya pengaruh di sebuah daerah, cuma bisanya berdoa di dalam hatinya, tidak mau terhadap kemungkaran yang ada di sekitarnya, itu oleh Allah dinilai selemah-lemahnya iman. Namun selemah-lemahnya iman itu bisa saja jadi nomor satu, bisa saja menjadi yang terkuat, karena yang punya kuasa, yang punya pengaruh tidak bergerak, tidak melakukan apa-apa. Bisa saja yang mendoakan itu di hadapan Allah itu menjadi sekuat-kuatnya iman. Walau annahum, seandainya mereka semua sabar, hatta tahruja ilaihim, sampai keluar Kanjeng Nabi Muhammad menemui mereka. Hatta tahruja ilaihim, sampai ulama itu keluar menemui mereka. Lakana khairul lahum, maka bagi mereka khairul lahum, lebih baik. Wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi seandainya kita tahu ilmunya, makanya di ayat sebelumnya la yaqilun, tidak berpikir, tidak punya akal, tidak punya ilmunya maksudnya. Seandainya mereka punya ilmunya, mereka akan memilih sabar, menunggu Nabi itu keluar menemui mereka. Kalau sekarang sabar, kalau kita datang sowan ke seorang kiai, sowan ke seorang ulama, terus ulama itu sedang istirahat, waktunya istirahat, kita harus sabar menunggu.
Kita harus tahu waktu kapan kiai kita istirahat. Karena kita sudah akrab, terus kita teriak-teriak, "Yai, saya datang Yai." Yainya sedang tidur. Itu lebih baik dilakukan, bersabar itu lebih baik dilakukan bagi mereka kalau mereka itu mengetahui, punya ilmunya. Wallahu ghafurur rahim. Kalau kita bisa mengedepankan akhlak, meninggikan adab kita terhadap guru-guru kita, maka Allah akan mengampuni segala dosa kita dan Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita, yaitu kita akan dimasukkan surga perantara rahmatnya Allah. Rahim adalah rahmatnya Allah yang Allah berikan kepada hambanya yang taat kepadanya. Rahmat berupa apa? Berupa memasukkan hambanya yang taat itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Jadi kita diajarkan oleh surat Al-Hujurat ini tentang akhlak, tentang adab. Kita sebagai murid kepada guru, kita yang muda kepada yang tua, kita seorang anak kepada orang tua. Itu ada adabnya, ada akhlaknya. Gak boleh kita songong, suara kita melebihi suara mereka. Gak boleh kita tatkala kita sudah akrab terus kita meninggalkan adab. Gak boleh. Kalau kita akrab, tidak boleh kita meninggalkan adab pada guru-guru kita. Seakrab-akrabnya kita tidak boleh meninggalkan adab. Seakrab-akrabnya kita kepada guru kita tidak boleh meninggalkan adab, meninggalkan akhlak kepada guru kita. Semakin kita cinta pada guru kita harus mengedepankan adab atau akhlak. Kalau di torikoh masalah suara, kita tidak boleh meninggikan, mengeraskan zikir kita, atau kita tidak boleh mengeraskan nama Allah dan Rasulnya. Kalau di torikoh gak boleh kita memanggil namanya Allah secara keras, itu gak boleh. Kalau hal itu dilakukan, bergetar hatinya. Idza dzukirallah ujilat qulubuhum. Apabila terdengar namanya Allah disebut, maka bergetar hatinya. Kenapa kok bergetar? Saking takutnya. Karena akhlak yang dikedepankan. Memanggil nama Allah membuat hati seseorang bergetar karena takutnya kepada Allah. Karena termasuk su'ul adab, tatkala hamba memanggil langsung namanya Allah. Tatkala kita sebagai anak memanggil langsung nama bapak kita, itu petanda bahwa anak itu kurang ajar, gak punya adab. Gak usah kepada orang tua, kepada kakak kita langsung memanggil namanya, itu kurang ajar, gak punya adab. Apalagi kepada guru-guru kita manggil namanya langsung, itu gak punya adab, kurang ajar. Caranya Pak, panggil nama panggilannya. Kalau kiai, panggil kiai. Kalau orang tua, panggil bapak, panggil dengan ibu. Gak boleh langsung panggil namanya. Kepada Kanjeng Nabi juga seperti itu. Gak boleh langsung panggil ya Muhammad, gak boleh. Ya Nabi, ya Rasulullah,
ya Nabiullah, juga dengan namanya Allah kita tidak boleh memanggilnya secara langsung, ngelama. Kalau di Thariqah, kita masih belajar di syariah, ayolah bersyariah dengan sempurna, sebaik-baiknya syariah. Jadi akhlak kita harus lebih kedepankan, karena al-adab fawqal ilmi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya